Di sudut sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang gadis kecil bernama Alia. Kehidupannya penuh dengan kesederhanaan, namun penuh cinta bersama ayahnya yang bekerja keras demi kebahagiaan mereka. Namun, takdir seringkali membawa kehidupan manusia ke arah yang tak terduga. Kisah ini adalah tentang perjalanan seorang anak yatim piatu yang harus menghadapi kesepian, ketakutan, dan harapan, hingga akhirnya menemukan persahabatan yang tak biasa di dalam hutan yang misterius. Alia adalah seorang gadis kecil yang sederhana namun memiliki kecantikan alami, dengan rambut hitam panjang yang sering diikat rapi. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang berada di kaki pegunungan hijau. Rumah itu, meski kecil dan tampak tua, memiliki suasana hangat karena dikelilingi oleh pepohonan rindang dan sebuah sungai kecil yang mengalir tenang di belakangnya. Di pagi hari, suara burung berkicau sering menemani langkah-langkah kecil Alia ketika ia keluar rumah. Di depan rumahnya, terdapat ladang kecil tempat ayahnya menanam sayuran. Alia kerap memandang jauh ke pegunungan, membayangkan dunia luar yang belum pernah ia jelajahi. Di balik keceriaannya, ia menyimpan kerinduan untuk mengenal lebih banyak kehidupan di luar desanya. Ayah Alia, Pak Surya, adalah seorang pria pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar waktunya di bengkel kayu kecil di samping rumah. Dengan tubuh yang mulai menua, ia tetap tangguh, mengukir kayu dengan penuh ketekunan. Bau khas kayu yang baru dipotong selalu memenuhi ruangan itu, memberikan kesan akrab dan nyaman. Meja kerjanya dipenuhi alat-alat seperti pahat, palu, dan amplas. Semuanya tertata rapi meski terlihat usang. Pak Surya sering menciptakan berbagai perabotan yang dijual ke desa tetangga. Walaupun hasilnya tidak seberapa, ia selalu bersyukur. Dalam hatinya, ia hanya memiliki satu keinginan, memastikan Alia tumbuh dengan baik dan bahagia, meskipun ia tahu dunia ini penuh tantangan. Setiap kali Pak Surya bekerja, Alia sering duduk di bangku kecil di dekatnya. Ia menyaksikan dengan mata penuh kekaguman bagaimana ayahnya mengukir kayu menjadi kursi, meja, atau mainan sederhana. Sesekali, Pak Surya berhenti bekerja dan tersenyum hangat kepada Alia. "Kamu ingin belajar mengukir juga, Nak?" tanyanya suatu hari. Alia hanya mengangguk malu-malu, namun hatinya penuh semangat. Meski masih kecil, Alia sering membantu mengangkat potongan kayu kecil atau membersihkan serbuk yang berserakan di lantai. Kehidupan sederhana itu menjadi momen berharga bagi keduanya, penuh tawa dan cerita ringan. Namun, tanpa disadari, awan kelabu mulai mengintai kebahagiaan kecil mereka. Suatu malam, setelah makan malam sederhana berupa nasi dan sayur dari ladang mereka, Pak Surya mulai batuk-batuk dengan hebat. Alia yang sedang mencuci piring segera berlari menghampirinya. "Ayah, kenapa?" tanyanya dengan cemas. Pak Surya mencoba tersenyum untuk menenangkan Alia, tetapi wajahnya tampak pucat. Ia mengambil segelas air yang diberikan Alia, namun batuknya tak kunjung reda. Malam itu, Alia tidak bisa tidur dengan tenang. Ia duduk di sisi ranjang ayahnya, memegangi tangannya yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar ayahnya segera sembuh, karena ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sosok yang ia cintai. Hari-hari berikutnya, kondisi Pak Surya semakin memburuk. Ia sering terbaring lemah di tempat tidur, hanya sesekali bangkit untuk meneguk air atau makan sedikit bubur yang dibuat Alia. Gadis kecil itu, meski baru berusia 10 tahun, berusaha mengambil alih semua pekerjaan rumah. Ia mencuci pakaian, memasak, bahkan mencoba merawat ladang kecil mereka. Setiap malam, ia duduk di samping ayahnya, menceritakan hal-hal kecil yang ia lakukan sepanjang hari, berharap cerita-cerita itu bisa memberikan kekuatan bagi ayahnya. Tapi semakin lama, senyum Pak Surya semakin jarang terlihat, digantikan oleh napas yang berat dan mata yang sering terpejam karena kelelahan. Ketika akhirnya Pak Surya mengembuskan napas terakhirnya, dunia Alia terasa runtuh. Prosesi pemakaman yang sederhana berlangsung di sebuah ladang kecil di pinggir desa. Warga desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Tetapi Alia merasa seolah-olah ia sendirian di dunia ini.
Ia berdiri di dekat peti kayu yang dibuat sendiri oleh ayahnya sebelum sakit, memegang bunga liar yang ia petik pagi itu. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi kelopak bunga di tangannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa ayahnya. Sepulang dari pemakaman, rumah mereka terasa begitu sepi, tanpa suara batuk ayahnya atau dentingan alat-alat kerja di bengkel. Beberapa hari setelah pemakaman, Alia mulai merasa bahwa rumah kecil mereka kini terlalu besar dan sunyi. Ia duduk di teras setiap sore, memandangi ladang yang perlahan ditutupi rumput liar karena tidak ada yang merawatnya. Di tangannya, ia memegang kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya yang telah tiada sejak Alia masih bayi. Kalung itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum ia sakit parah. Saat matahari tenggelam di balik pegunungan, Alia merasa kesepian yang begitu mendalam. Namun ia tahu ia harus bertahan, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Pada suatu pagi yang dingin, Alia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa makanan sisa yang ia simpan. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Ia tidak tahu kemana arah tujuannya, hanya mengikuti naluri untuk menemukan tempat baru yang bisa memberinya harapan. Pepohonan tinggi dan semak belukar mulai mengelilinginya, menciptakan bayangan gelap di bawah sinar matahari. Burung-burung berkicau di kejauhan, tetapi suasana hutan terasa sepi dan misterius. Meski takut, Alia terus berjalan, menggenggam kalung bulan sabitnya sebagai sumber keberanian. Setelah berjalan cukup jauh, Alia menemukan sebuah aliran sungai kecil di dalam hutan. Airnya begitu jernih sehingga Alia bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di antara bebatuan. Ia berhenti untuk mencuci wajah dan menghilangkan rasa hausnya. Aliran air yang dingin menyegarkan tubuh kecilnya yang lelah. Sambil duduk di tepi sungai, ia memandangi hutan yang semakin gelap karena cahaya matahari terhalang oleh rimbunnya dedaunan. Suasana hening membuatnya mulai merasa cemas, tetapi ia menguatkan hati. Di dalam tasnya, hanya ada sedikit bekal, dan ia tahu ia harus segera menemukan tempat untuk berlindung sebelum malam tiba. Langit mulai berubah warna menjadi jingga ketika Alia mendengar suara gemerisik dari semak-semak di sekitarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam erat tasnya sambil menatap ke arah suara itu. Namun, yang muncul hanyalah seekor rusa kecil yang tampak takut. Rusa itu menatap Alia sejenak sebelum melompat pergi. Alia menarik napas lega, tetapi perasaan waspada tetap menghantuinya. Ia kembali melanjutkan perjalanan, mengikuti aliran sungai, berharap menemukan jalan keluar dari hutan yang semakin gelap. Di kejauhan, suara burung hantu mulai terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Saat malam tiba, Alia menemukan sebuah goa kecil di tepi sungai. Goa itu tampak gelap dan misterius, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam, merasakan udara yang dingin menyelimuti tubuhnya. Dinding goa dipenuhi lumut yang licin, dan suara tetesan air menggema di dalamnya. Alia menyalakan sebatang lilin kecil yang ia bawa, satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki. Ia duduk di sudut goa, memeluk lututnya untuk menghangatkan diri. Dalam keheningan, ia memikirkan ayahnya dan berdoa agar ia diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Malam itu, Alia terbangun oleh suara gemerisik yang terdengar dari dalam goa. Ia membuka matanya perlahan, berusaha menyesuaikan penglihatannya dengan kegelapan. Di hadapannya, ia melihat bayangan besar yang bergerak mendekat. Tubuhnya membeku karena ketakutan. Ketika bayangan itu mendekat, ia menyadari bahwa itu adalah seekor ular raksasa dengan kulit bersisik yang berkilauan seperti berlian di bawah cahaya lilin. Ular itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan mata besar berwarna kuning. Meskipun rasa takut menyelimuti dirinya, Alia tidak berteriak. Ia hanya memejamkan mata, berharap makhluk itu tidak menyakitinya. Ketika Alia membuka matanya kembali, ular itu tidak melakukan apapun. Sebaliknya,
Ia melihat ular tersebut menundukkan kepalanya seolah menunjukkan tanda tidak berbahaya. Perlahan, Alia mulai merasa sedikit tenang meskipun tubuhnya masih gemetar. Ular itu kemudian merayap menjauh, menuju sudut lain dari goa. Alia hanya bisa memandangi makhluk besar itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tidak tahu mengapa ular itu tidak menyerangnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang makhluk itu. Dengan lilin yang hampir habis, Alia memutuskan untuk mencoba tidur lagi, meskipun rasa waspada tetap menghantuinya. Keesokan paginya, Alia terbangun oleh sinar matahari yang masuk melalui celah-celah goa. Ketika ia membuka matanya, ia melihat ular raksasa itu masih berada di sana, melingkar di sudut goa. Namun, kali ini ular itu membawa sesuatu di mulutnya, sekumpulan buah-buahan liar. Ular itu meletakkan buah-buahan itu di dekat Alia sebelum kembali ke sudutnya. Alia terkejut sekaligus bingung. Ia merasa seperti sedang bermimpi, tetapi perutnya yang lapar membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Dengan hati-hati, ia mengambil salah satu buah dan memakannya. Rasa manis buah itu membuatnya merasa lebih baik. Ia mulai bertanya-tanya apakah ular itu sebenarnya ingin membantunya. Hari demi hari berlalu, dan Alia mulai terbiasa dengan kehadiran ular raksasa itu. Ular tersebut, yang kemudian ia beri nama naga karena ukurannya yang besar, selalu membawakan buah-buahan dan terkadang ikan dari sungai. Alia merasa bahwa naga adalah satu-satunya teman yang ia miliki di tengah kesendiriannya. Ia bahkan mulai berbicara dengan naga, menceritakan kisah hidupnya, tentang ayahnya, dan tentang kerinduannya pada kehidupan normal. Meskipun naga tidak bisa berbicara, Alia merasa bahwa makhluk itu memahami setiap kata yang ia ucapkan. Hubungan unik antara Alia dan naga membuat hari-hari yang suram menjadi sedikit lebih cerah. Suatu hari, Alia memberanikan diri untuk mengikuti naga keluar dari goa. Ular itu membimbingnya melewati hutan, menunjukkan tempat-tempat yang indah seperti air terjun tersembunyi dan padang bunga liar yang luas. Alia merasa seperti berada di dunia dongeng. Namun, di balik keindahan itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya tinggal di hutan. Ia harus mencari jalan untuk kembali ke desa, atau menemukan tempat yang lebih aman. Meskipun berat, ia mulai berpikir untuk meninggalkan naga suatu hari nanti. Ketika Alia sedang menikmati hari bersama naga di tepi sungai, ia mendengar suara dari kejauhan. Suara itu adalah teriakan manusia. Sesuatu yang belum pernah ia dengar sejak meninggalkan rumah. Ia merasa campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Ia ingin mendekati suara itu, tetapi naga tampak gelisah. Ular itu berdiri di antara Alia dan arah suara tersebut, seolah-olah mencoba melindunginya. Alia merasa bimbang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di hutan selamanya. Ia meletakkan tangannya di tubuh naga dan berkata dengan lembut, "Aku harus pergi." Dengan berat hati, Alia mengikuti arah suara itu, meninggalkan naga yang tetap diam di tempatnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sekelompok orang dari desa yang sedang mencari kayu bakar. Mereka terkejut melihat seorang gadis kecil muncul dari dalam hutan, tampak kotor tetapi tetap cantik. Alia menceritakan kisahnya dengan terbata-bata, dan mereka membawanya kembali ke desa. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan naga di kejauhan, seolah-olah makhluk itu sedang mengawasinya untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir di pipi Alia, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan sahabat yang telah menyelamatkannya di saat tersulit. Ketika Alia akhirnya kembali ke desanya, ia membawa lebih dari sekadar cerita tentang perjalanan luar biasa di dalam hutan. Ia membawa kenangan, pelajaran tentang keberanian, dan cinta dari makhluk yang tak terduga. Di balik segala kesedihan, Alia menemukan bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tetapi tentang mereka yang hadir untuk melindungi dan mencintainya. Persahabatannya dengan naga akan selalu menjadi bagian dari dirinya, sebuah kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan.